Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang hadir di tempat ini. Sebelum memulai ibadah kami pada siang hari ini, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita melakukan sign body language kita yang menyatakan bahwa Tuhan cinta kita dan kita mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Sekali lagi Bapak Mama, 1, 2, 3. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tetap berdiri Bapak Mama. Mari kita naikkan pujian, serahkanlah. Pujian ini pujian lama. Dan saya percaya kita semua diberkati dengan pujian ini. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, amin. Pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah. Beban kita, beban yang menindih hidupku. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Tuhan janji, tak pernah Dia janji hari kan panas. Dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia berjanji semi kekuatan. Topan ganas melandamu. Dengan iman, mari nyanyikan. Serahkan pada Yesus. Serahlah beban yang menindih hidupmu. Segala duka menjadi suka. Mari dengan iman sekali lagi, serahkan pada Yesus. Segala beban yang menindih hidupmu. Jangan khawatir, serahkan pada Tuhan. Pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus. Segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan
silakan duduk kembali. Biar hati kita tetap melekat pada Tuhan. Segala beban kita, segala duka kita, segala pergumulan kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Ketika kita serahkan kepada Tuhan, segalanya menjadi baik bagi kita. Biar hati kita siap masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Kami mencintai Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
bersama. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. You are holy Lamb. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy Lord. You are holy God. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 Be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher. Be lifted higher. Amen. Jesus, you be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher. Be
Terima kasih Tuhan Yesus. Holy, holy, amen. Are you Lord? Mari coba Tuhan nyanyikan. Almighty, what is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. You are holy, Lord. You are God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Mari jemaat Tuhan berikan suara terbaik bagi Tuhan. Ya. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Amen. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Bapak Yanto Daung bisa ada depan. What is the Lamb? You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus-kuduslah Engkau ya Tuhan. Tinggi namamu ya Bapa.
Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan yang duduk di dalam kemuliaan-Mu. Saat ini kami anak-anak-Mu ya Bapa datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kuduskan kami, ampun dosa salah kami ya Tuhan, sehingga kami layak datang di dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami berkumpul, bersekutu bersama ya Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin belajar daripada firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami berikan kepadamu. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kami ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata. Amin. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita bisa keluar dari tempat duduk kita, berikan salam dan senyuman bagi sekeliling kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, amin. Pada kaki Yesus serahkanlah. Mari sama-sama nyanyikan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Amin. Oh, oh. Serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Tak pernah Dia janji hari kan panas. Tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi ini janji Tuhan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Amin. Yang beriman nyanyikan. Bila topan ganas melanamu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Amin. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kita bisa bertepuk tangan dan sukacita kubur. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, oh. Serahkanlah, amin. Serahkanlah,
Silakan duduk kembali. Tiba saatnya untuk persembahan pertama dijalankan. Yang bertugas saya silahkan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa terima kasih untuk seluruh anugerah yang Engkau berikan bagi kami sepanjang minggu-minggu yang lalu Bapa. Terima kasih kami telah memasuki awal minggu yang baru di bulan Maret. Itu semua karena kasih karunia-Mu, karena pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami telah memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Dan biarlah saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu, kami terus datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan seluruh persembahan kami. Mari Bapa Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati persembahan kita semua, selamat memberi. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Biar pujian ini menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia yang beri damai, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for opportunity where you give to all of us this morning. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan buat kami semua pagi ini. Kami rindu mendengar suara-Mu. Bicara buat kami. Sehingga waktu yang pendek yang ada buat kami dalam ruang ibadah ini, itu bermakna buat kami. Kami berdoa agar Roh Kudus ikut bekerja. Sehingga setiap penaburan, setiap firman yang diseberangkan kepada kami semua, itu akan membuat kami makin bergairah di dalam Tuhan dan menjadi dewasa di dalam Tuhan dan terus memiliki semangat untuk menjadi alat kesaksian. Karena kami sadar bahwa kalau kehidupan ini relevan dengan perintah Tuhan, relevan dengan maunya Tuhan, kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini minggu Prapaskah ya. Minggu yang lalu setelah kita dengar pemberitahuan pertama dari Yesus mengenai dia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, lalu dia bawa murid-murid pergi ke bukit atau gunung Tabor. Atau lebih sering dikatakan sebagai gunung kemuliaan. Di mana ya didampingi oleh Musa dan Elia di atas gunung itu, lalu ia berubah rupa penuh kemuliaan. Lalu murid yang dibawa ke puncak gunung itu adalah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, minggu ini kita mendengar pemberitahuan yang kedua. Dan pemberitahuan kedua ini saya akan baca Markus pasal 9 mulai ayat 30. Jadi pemberitahuan kedua bahwa Yesus dia sendiri bilang dia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Akan disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Kita baca ayat 30 Markus 9. Mulai. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Ini pemberitahuan kedua mengenai anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, dari Kapernaum itu rumah kedua dari Tuhan Yesus, selain daripada yang pertama itu Nazaret.
ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jadi ini setelah pemberitahuan pertama dalam Lukas pasal 9, Yesus akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lalu setelah pemberitahuan pertama itu dia membawa ketiga murid itu naik ke Gunung Tabor. Di gunung ini Yesus dimuliakan dan kita dengar pemberitaan firman Tuhan minggu lalu bahwa dari dua orang yang mendampingi Yesus, yaitu Musa dan Elia, setelah Yesus dimuliakan di atas gunung itu dan mereka ditutupi dengan awan kemuliaan, lalu waktu awan itu sirna, awan itu hilang, hanya tinggal Yesus saja, lalu terdengar perkataan Bapa di sorga, ini anakku yang kukasihi, ini anakku yang aku berkenan, ini anakku yang kupilih, dengar dia. Jadi penyampaian itu benar-benar mengarahkan murid-murid dan mengarahkan kita untuk hanya kepada Yesus saja kita percaya dan kita dengar. Setelah itu mereka turun dari bukit Gunung Tabor itu, dan menurut apa yang dicatat dalam Markus pasal 9 ini, Tuhan Yesus mengulangi penyampaian itu bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, lalu akan disalibkan, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Nah, di dalam memperingati Prapaskah itu kita akan mendengar 4 kali pemberitahuan Tuhan Yesus bahwa dia akan diserahkan. Dan 4 kali pemberitahuan itu dalam ukuran tradisi gereja itu adalah 40 hari sebelum Good Friday atau Jumat Agung. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, selama Prapaskah ini kita akan dengar tentang pemberitahuan pertama, kedua, pertama sudah, dan hari ini kedua. Nah, dalam pemberitahuan yang kedua ini kita ikuti bagaimana sudut pandang dan pola pikir, mindset daripada murid-murid dalam menanggapi pemberitahuan Tuhan Yesus itu. Bagian pertama, why are disciples afraid to ask the Lord Jesus? Mengapa murid-murid segan bertanya pada Tuhan Yesus setelah second announcement, setelah dua pemberitahuan kedua itu bahwa dia akan diserahkan. Kalau ada pemberitahuan yang begitu normatifnya, murid-murid akan tanya, murid-murid akan berkomentar, murid-murid akan memiliki opini, tanggapan. Tapi mari kita lihat, mengapa murid segan bertanya pada Tuhan Yesus tentang yang Yesus ngomong. Saya baca dulu. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya.
Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah itu, sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakan kepadanya. Waktu saya baca, saya lihat bahwa murid-murid jalan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi rasanya hati mereka tidak melekat kepada Tuhan Yesus. Hati mereka tidak fokus kepada apa yang Yesus ngomong. Akibat tidak fokus kepada apa yang Yesus ngomong, mereka tidak berani bertanya apa-apa. Akibat mereka punya mindset ini, berpindah dari Yesus ke persoalan yang lain. Sehingga mendengar berita yang sangat mengerikan dan menakutkan itu justru tidak mengorek hati mereka untuk bertanya. Atau berkomentar dan berkata, Tuhan Yesus, kira-kira kalau mau omong bahasa yang lazim begini, Tuhan Yesus, masa engkau berkuasa, engkau Tuhan, kok gampang-gampang orang serahkan engkau untuk dibunuh, untuk disalibkan? Apa engkau tidak memiliki otoritas? Apakah engkau tidak memiliki wewenang dan wibawa untuk membebaskan diri dari apa yang engkau omong itu? Tapi karena mindset mereka, cara berpikir mereka, sudut pandang mereka tidak terarah kepada Yesus walaupun jalan sama-sama dengan Yesus. Nah, ini bagian yang sangat penting untuk mengoreksi kekristenan kita. Sering kita dikenal sebagai orang Kristen yang berarti berjalan bersama Tuhan. Tapi banyak kali tidak fokus kepada Tuhan. Tidak fokus kepada perkataannya. Tidak fokus kepada firman-Nya. Tidak fokus kepada pemberitaannya. Akibat tidak fokus, maka tidak mengerti. Akibat tidak mengerti, ya menjadi segan dan takut bertanya. Karena memang tidak mengerti, sebab tidak fokus. Kita perlu berhati-hati dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang orang berpikir bahwa kita orang Kristen, jalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Tapi endingnya atau akhirnya didapatkan bahwa kita tidak ada tanggapan apa-apa terhadap apa yang Yesus ngomong. Apa yang Yesus bicara, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sampaikan. Padahal kalimat di atasnya mengatakan Yesus mengajar mereka. Masa mengajar mereka, seorang guru agung mengajar mereka, mereka tidak paham apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Tidak tangkap apa-apa sampai pemberitahuan secara belak-belakan bahwa dia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, disiksa, disalibkan, mati. Lalu pada hari yang ketiga bangkit, kok mereka tidak bertanya apa-apa. Sepertinya mereka anggap itu omong-omong angin lalu begitu. Seperti tidak ada masalah. Itu bukan sesuatu yang mengerikan. Nah, kita lanjut. Why are the disciples try to ask Jesus about what Jesus says to them? Kenapa mereka jadi segan dan takut? Tanya sama Yesus mengenai apa yang Yesus ngomong. Nanti kita ketemu, kita dapatkan kenapa mereka begitu. Nah, ini setelah di rumah Tuhan Yesus bertanya dan mulai mengajar muridnya. After arriving at home, Lord Jesus asked and start to ask them. Mulai bertanya and teach them.
Kita lihat ayat ini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, ini masalahnya. Yesus ajar mereka di tengah jalan. Sepertinya mereka tidak tangkap apa yang diajarkan. Yesus beritahukan bahwa dia akan diserahkan, juga mereka tidak gubris. Ternyata ini masalahnya. Sebab mereka tidak fokus kepada Tuhan Yesus, mereka fokus kepada keperluan pribadi mereka. Mereka fokus dalam percakapan siapa jadi pemimpin, siapa jadi bos, siapa jadi leaders, siapa yang menjadi orang yang dihormati dan dihargai. Justru Yesus yang patut dihormati, dihargai, mereka tidak fokus kepada Yesus, mereka fokus kepada keperluan pribadi mereka. They speak about private. All of them. Mereka tidak bicara mengenai Yesus, mereka bicara tentang mereka. Tentang pribadi mereka, tentang status mereka, tentang kedudukan mereka. Itu sebabnya mereka tidak fokus kepada Yesus. Jadi dalam perjalanan kekristenan ini, ketika kita terus fokus kepada diri kita, biar Tuhan Yesus omong juga kita tidak mengerti. Kita tidak tangkap. Jangankan pendeta, jangankan pengkhotbah kelas internasional atau nasional. Mereka bicara juga kita tidak akan mengerti. Sebab ini Tuhan omong saja mereka tidak paham. Karena mereka fokus kepada diri, mereka tidak fokus kepada Yesus. Mereka tidak taruh perhatian kepada perkataan Tuhan Yesus. Mereka tidak dengar, mindset mereka tidak terarah kepada Yesus. Terarah kepada diri sendiri. Nah, selama kita fokus kepada diri kita sendiri, biar Tuhan omong. Biar pengkhotbah besar omong, biar malaikat omong. Nasihati kita, bimbing kita, tuntun kita, tegur kita, kasih ingat sama kita. Kita tidak akan mengerti, kita tidak akan tangkap apa-apa. Ini persoalannya ayat yang 34. Tetapi mereka diam waktu Yesus tanya sama mereka. Karena mereka sudah tidak tahu, tidak tangkap, tidak mengerti, tidak berani tanya. Lalu sampai di rumah Yesus tanya sama mereka. Sebenarnya apa yang kamu perbincangkan sehingga apa yang saya bicarakan kok seperti tidak ada respon begitu. Tidak ada tanggapan begitu. Ayat 34 berkata, tetapi mereka diam sebab memang di tengah jalan memang mereka tidak fokus sama Tuhan Yesus. Mereka tidak taruh perhatian kepada Tuhan Yesus. Yang mereka percakapkan adalah pertengkaran di antara mereka. Siapa yang terbesar di antara mereka? Ini kunci permasalahan. Saya pikir kalau ada suami istri di sini atau ada ayah dan ibu di sini dan anak-anak. Lalu kalau ibu mereka berkata, lusa saya mati. Itu semua sudah pusing. Bagaimana supaya jangan mati? Bagaimana mereka bicara dengan ibu, cari tahu penyakitnya, cari tahu masalahnya, lari bawa ke dokter, cepat pergi general check up dan lain-lain. Itu satu bukti tanggapan. Ini sudah ngomong bahwa nanti mati. Mereka diam semua. Karena fokus mereka tidak kepada Yesus. Fokus mereka percakapkan keperluan pribadi mereka. Who is the leader? Who is the boss? Siapa pemimpin? Siapa bos? Siapa yang terkenal nanti? Itu yang dipercakapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam musim Prapaskah ini kita terus diingatkan
supaya Yesus mendapatkan perhatian khusus. Karena dia Tuhan, karena dia Allah, dia juru selamat, dia penebus, dia gembala agung, dia maha kuasa, dia omnipresent, dia omniscient. Saya waktu membaca ini saya berpikir, kenapa murid-murid seperti ini? Berarti mereka ikut Tuhan hanya untuk sebuah jabatan, untuk sebuah pangkat, sebuah kedudukan. Dan bukan menyangkut paut keselamatan, bukan menyangkut paut pengampunan dosa, bukan menyangkut paut bagaimana mereka tahu tentang kepedulian Tuhan buat mereka sehingga Yesus hadir sebagai missio Dei, misi Allah untuk penyelamatan. Mereka tidak pikir tentang itu. Mereka hanya berpikir, kapan saya jadi kaya, kapan saya jadi bos, kapan saya jadi pemimpin, kapan saya menjadi orang terkenal, kapan saya menjadi orang punya duit banyak, punya kedudukan, pangkat dan lain-lain. Kira-kira begitu yang dipercakapkan. Mereka lupa bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 dan ayat 14, pada mulanya itu firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, tanpa firman itu tidak ada satu pun tercipta. Berarti seluruh kekayaan, kelimpahan, semua yang ada ini hasil ciptaan daripada firman itu. Dan ayat 14 mengatakan firman itu sudah menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Lalu kalau dia sudah jadi manusia, dia adalah pencipta, dia adalah Allah, dia yang mengadakan yang dari tidak ada menjadi ada. Kenapa murid-murid kok berpikir sesuatu di luar daripada apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan, apa yang dimiliki oleh Tuhan. Mereka membuatnya seakan-akan bahwa menjadi pemimpin, menjadi leader, menjadi orang kaya, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang memiliki segala sesuatu adalah perjuangan sendiri-sendiri. Sehingga itu yang dipercakapkan mereka di antara mereka. Dan ayat firman Tuhan bilang sampai bertengkar. Saya baca ulang. Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang kaya, siapa yang punya kedudukan, siapa yang punya keuangan besar, siapa yang punya usaha baik dan segala macam, kira-kira diterjemahkan begitu. Padahal yang omong dengan mereka itu yang memberkati, yang omong dengan mereka itu yang mengadakan segala sesuatu, yang omong kepada mereka itu adalah pemilik dari segala sesuatu, yang omong kepada mereka itu adalah Tuhan yang menciptakan jadi miskin atau jadi kaya, jadi bos atau tidak jadi bos, jadi berpangkat atau tidak berpangkat, jadi berpengaruh atau tidak berpengaruh. Justru sumbernya ditinggalkan, lalu mereka coba berbicara sendiri. Itu sebabnya mereka segan. Itu sebabnya mereka diam waktu Yesus ngomong. Karena mereka ada pada posisi lupa bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam Prapaskah ini, kita terus dikasih ingat. Kita terus disadarkan. Semua kita, termasuk gembala, termasuk Bapak Ibu, aktivis gereja semua, supaya Prapaskah ini membangkitkan sebuah pemahaman yang lebih tajam untuk kita fokus kepada Tuhan Yesus dan tidak fokus kepada diri kita. Toh kalau kita fokus kepada diri kita, murid-murid fokus kepada diri mereka, mereka sendiri tidak bisa tolong diri mereka. Mereka sendiri tidak bisa bikin mereka jadi pemimpin. Mereka sendiri tidak bisa bikin mereka jadi kaya. Mereka sendiri tidak bisa bikin mereka jadi orang berpengaruh. Yang buat itu Tuhan. Tapi mereka membelakanginya. Mereka tidak fokus kepada Tuhan. Mereka sibuk dengan mempercakapkannya sampai bertengkar. Lalu yang kedua dalam poin ini, saya mau juga untuk kita lihat
Tuhan Yesus memberikan contoh menarik untuk menyadarkan para rasul, para murid. Ketika dia sebagai Tuhan tahu apa yang mereka percakapkan, bagaimana mindset mereka, bagaimana cara berpikir mereka. Waktu saya membaca, kemudianlah tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum ketika sudah di rumah. Kalimat ini menuturkan bagaimana Tuhan Yesus peduli murid-murid ini. Dia tidak ingin menasihati dan menegur mereka dengan cara yang mempermalukan mereka di depan umum di luar sana. Dan ini cara harus diadopsi oleh kita. Kadang-kadang kita ingin menolong seseorang tapi tidak pada tempatnya. Kadang-kadang kita ingin menasihati tapi arah nasihat itu justru mempermalukan orang di depan publik atau umum. Yesus memberikan kita teladan yang bagus. Sebenarnya dia bisa bentak mereka di tengah jalan, lalu disaksikan banyak orang di tengah jalan dan mereka dipermalukan. Tetapi Tuhan menunjukkan sebuah etika komunikasi yang sangat bagus yang patut kita adopsi, di mana ketika kita mau menolong orang atau menasihati orang atau mau membimbing orang, diperlukan tempat yang nyaman, yang tidak endingnya bikin malu orang atau bikin malu murid-murid. Maka itu firman Tuhan bilang tiba di rumah baru dia mulai omong tentang semua keburukan yang mereka lakukan, semua kejahatan yang mereka lakukan. Tegur mereka di tempat yang disebut rumah, bukan di pinggir jalan, bukan di tempat marketplace di sana, bukan di tempat orang ramai, di dalam rumah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada masalah, ada persoalan, belajar dari Tuhan Yesus. Tahu tempat yang tepat untuk memberi nasihat, untuk memberi teguran. Tahu tempatnya untuk memberi ajaran seperti Yesus lakukan. Saya pikir Yesus bisa saja lakukan di tengah jalan dengan cara yang keras. Tapi Yesus masih melihat bahwa murid-murid ada harapan masa depan. Sehingga dia bawa sampai di rumah baru dia mulai. Lalu nasihatnya yang tidak dilakukan di marketplace atau di jalan raya atau di tempat orang ramai, tapi di dalam rumah. Karena ini menyangkut paut apa yang Yesus omong mengenai status mereka. Mereka terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu tidak peduli satu dengan yang lain. Dan kalau ini diomong di muka umum, mereka akan jadi malu. Lalu mereka ciut. Padahal Tuhan Yesus masih melihat bahwa ada potensi bisa diperbaiki, bisa ditolong. Nah, tempatnya di rumah. Lalu inilah yang Yesus mulai bicara kepada mereka. To become a leaders. To become a leading persons, the right thing is to put other people first. Untuk menjadi seorang yang terkemuka, jadi mereka akan sombong, angkuh, sampai bertengkar di tengah jalan walaupun Yesus sedang jalan sama-sama, sedang ngomong tentang karya penebusan, mereka tidak tanggapi, mereka bertengkar mengenai siapa yang terkemuka. Nah, persyaratannya Yesus kasih tahu untuk menjadi seorang yang terkemuka itu yang benar adalah mendahulukan orang lain. Kalau Tuhan nasihati ini di pinggir jalan didengar oleh semua orang, orang semua sudah anggap remeh itu murid-murid. Wah, ternyata mereka ikut Yesus tapi angkuhnya, sombongnya.
Otaknya hanya kepada jabatan, kedudukan, pangkat, duit, nama besar. Lalu orang tidak anggap mereka lagi, padahal mereka bakal menjadi orang-orang yang martir bagi Tuhan. Dan siapa mereka? Orang yang penuh dengan kekurangan ini, orang yang penuh dengan keadaan yang tidak benar ini, yang tidak stabil ini, yang tidak fokus kepada Tuhan yang perlu diperbaiki. Yesus mulai omong di dalam rumah, tidak omong di pinggir jalan. Markus 9 ayat 35, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu waktu di dalam rumah ini. Katanya kepada mereka, jikalau seorang ingin menjadi bos atau terdahulu, atau jadi pemimpin, atau jadi pejabat, atau orang berpengaruh, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Seandainya Yesus omong ini di halayak rame, wibawa daripada murid-murid sudah turun ke titik beku. Karena semua orang akan berteriak, wah ikut Tuhan tapi angkuhnya, sombongnya. Wah ikut Tuhan tapi tidak peduli dengan apa yang guru mereka ajar. Sampai harus ajar di muka umum seperti ini. Tapi Yesus sampai di rumah dengan mereka, lalu Yesus mulai omong. Dan spirit dari apa yang Yesus omong ini sebenarnya menyangkut paut keangkuhan murid-murid. Kesombongan murid-murid. Tidak rendah hati murid-murid satu dengan yang lain. Fokus mereka kepada dunia sekuler dan bukan kepada dunia ilahi. Yesus omong bicara, mengajar menyangkut paut dunia ilahi. Tapi ternyata dunia sekuler lebih berkuasa dalam diri mereka. Sampai mereka bertengkar untuk punya jabatan, pangkat dan kedudukan. Lalu Yesus bilang, kalau mau jadi bos, jadi pelayan dulu. Kalau mau jadi pemimpin, jadi pelayan dulu. Kalau mau jadi orang terkenal, menjadi orang yang melayani dulu. Kalau belum bisa melayani, tak usah jadi orang yang terkenal. Nanti akibat engkau terkenal, engkau tidak tahu kehidupan masyarakat yang dibawa. Sehingga engkau jadikan masyarakat yang dibawa itu proyek. Bukan mereka mendapatkan pelayanan terbaik, tapi proyek untuk keuntunganmu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu atau jadi bos, pemimpin, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus tegur mereka, nasihat mereka dalam rumah, ambil anak kecil. Taruh di depan mereka. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapa yang sambut anak kecil ini, dia sambut aku. Anak kecil bos? Bukan. Anak kecil leader? Bukan. Anak kecil pemimpin? Bukan. Tuhan Yesus mau ajar. Kalau kamu mau menjadi pemimpin, tahu hargai yang tidak punya status pemimpin lebih dahulu. Anak kecil tidak bisa memerintah, tidak bisa memimpin, tidak jadi orang yang berkuasa. Tuhan taruh di depan. Kalau kamu bisa menyambut
cara hidup seperti ini, kamu adalah pemimpin. Kamu bisa terima kehidupan anak seperti ini, kamu membuktikan diri bahwa kamu merendahkan hatimu, kamu tidak angkuh, tidak sombong, kamu belajar daripada keberadaan anak ini. Lalu Yesus memeluk anak-anak, hanya mau kasih tahu. Mereka bukan pemimpin, mereka bukan leaders. Tapi mereka punya kehidupan bergantung kepada orang lain. Pemimpin itu seperti itu. Tuhan mau bilang, kalau lu mau jadi bos bergantung pada Tuhan. Engkau tak usah berjibaku untuk jadi pemimpin. Karena yang memberikan kepemimpinan, yang memberikan jabatan, yang memberikan kekayaan, kedudukan dan pangkat bukan kamu tapi aku. Tapi sepanjang perjalanan saya bicara dengan kamu, kamu tidak taruh perhatian kepadaku. Kamu justru perhatikan diri mereka, diri kamu yang kamu punya keterbatasan dan ketidakmampuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Prapaskah membangkitkan kita untuk fokus kepada Tuhan. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Berhenti fokus kepada diri kita. Sebab Dia yang mempedulikan diri kita jauh lebih daripada kita mempedulikan diri kita. Saudara belum memikirkan masa depanmu, Tuhan lebih dahulu memikirkan masa depanmu. Saudara belum memikirkan pekerjaan, Tuhan lebih dahulu pikir apa pekerjaan yang pantas buat Anda, buat kita semua. Saudara dan saya belum tahu 1000 langkah ke depan ada apa, Tuhan sudah lebih dahulu tahu. Karena itu serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Yesaya pasal 55 berbicara kepada kita, rancanganmu bukan rancanganku, bedanya seperti langit dengan bumi, timur dengan barat, utara dengan selatan, demikian jaraknya. Murid-murid salah berpersepsi, salah berpikir, salah berpendapat, salah beropini, sekalipun jalan bersama Tuhan Yesus, karena memang tidak fokus. Kita pun begitu. Kalau tidak fokus, kita akan banyak salahnya. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada sumber terang, dan kita akan tahu di mana salahnya, di mana letak permasalahannya. Karena kita ada di depan cermin atau di depan terang, sehingga kita tahu ada noda di mana. Tapi murid-murid justru di depan Yesus, di hadapan Yesus, mereka tidak fokus kepada sumber terang itu. Mereka tidak fokus kepada cermin yang menerangi wajah mereka, yang memberikan kesempatan mereka melihat diri mereka. Tapi firman Allah berkata, justru di depan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus, di saat Dia berbicara, mereka bertengkar. Karena diri mereka yang mereka pikirkan. Baik, pagi hari ini kita semua mendengar kebenaran ini dan mulai bertekad dalam hati di Prapaskah ini. Dalam pemberitahuan pertama, kedua hari ini, minggu depan yang ketiga, lalu 2 minggu ke depan yang keempat, lalu kita masuk Good Friday atau Jumat Agung. Mari kita bangkit berdiri. Lukas 6 ayat 31. And just as you want men to do to you, you also do to them likewise. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
Kira-kira saya mau ungkapkan dengan cara begini. Kalau engkau mau Tuhan jadikan engkau orang yang diberkati, orang yang dikenal, orang yang terhormat, leaders, orang yang dilimpahi rahmat, lakukan itu kepada pemiliknya. Lakukan itu dahulu kepada Yesus. Sebab firman bilang, kalau engkau kehendaki orang lain, kalau orang lain ini bilanglah Tuhan Yesus, lakukan yang baik kepadamu, lakukan yang baik itu kepada dia. Ini Tuhan Yesus ngomong, mereka lakukan yang buruk kepada dia. Mereka tidak tanggapi apa yang dia ngomong. Mari kita tunduk sebentar. Kita renungkan pemberitaan di Minggu Prapaskah dalam pemberitahuan Yesus yang kedua mengenai sengsaranya. Haleluya. Singer song leader akan menyanyikan nyanyian Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Baik, kita sama-sama nyanyikan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Biar firman Tuhan yang baru kita dengar, kita mendapatkan sebuah pelajaran penting. Ternyata ada kelompok murid yang jalan bersama Yesus, tapi mereka tidak fokus kepada Yesus. Mereka fokus kepada diri mereka. Sehingga mereka tidak mengerti apa yang Tuhan omong. Ini pelajaran yang penting buat kita semua. Kehidupan kita bergereja, beribadah sepertinya dianalogikan sebagai orang yang jalan dengan Yesus. Tapi perlu ada warning buat kita. Jangan sampai sama-sama dengan Yesus tapi tidak fokus dengan Yesus. Kita fokus kepada diri kita. Dan akhirnya kita menjadi orang yang segan untuk mengetahui sesuatu. Bahkan menjadi orang yang diam. Tidak bersedia menyambut berkat itu seperti murid-murid. Dan mereka harus mendapatkan waktu khusus untuk diajarkan lagi, dinasihati lagi. Saya perlu mengingatkan kita semua sebagai imam, kadim, dan abdi Allah. Untuk kita semua fokus kepada Tuhan. Di minggu-minggu Prapaskah ini, kita terus diingatkan untuk berikan prioritas kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Di tengah kesibukan, pergumulan, kesukaran dan kesulitan kita, himpitan dan pressure yang menimpa hidup ini. Kalau Bapak Ibu mau katakan bersama saya sebagai gembala, di minggu Prapaskah ini kami tingkatkan fokus kami kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, kepada perkataannya dan perintahnya. Bila Bapak Ibu mau katakan itu, mari angkat tanganmu sebentar di hadapan Tuhan bersama gembala dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdiri di hadapan-Mu. Kadang-kadang berbagai urusan dunia, urusan tubuh, urusan-urusan sekuler, kami tidak bisa relevan dengan Engkau dalam perintah, aturan, dan dalam perkataan-Mu. Padahal hidup ini tidak bisa menata dirinya sendiri. Yang menata hidup ini ketika kami berjalan setuju, relevan dengan firman-Mu, menaruh perhatian kepada firman-Mu, fokus kepada firman-Mu dan perkataan-Mu. Maka kami akan menjadi orang yang dapat melakukan banyak hal bukan karena kami, tapi karena Engkau Tuhan. Seandainya Engkau dapati kami kurang fokus karena berbagai kesibukan, berbagai tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan seluruh keperluan lahiriah ini, pada pagi ini Tuhan Engkau dengar doa kami. Kami mau supaya pikiran hati kami, pendengaran kami fokus kepadamu. Sebab Engkau yang merancang hidup ini. Engkau yang menentukan kami menjadi orang diberkati atau tidak. Engkau yang menentukan kami menjadi orang yang berkemenangan atau tidak. Bukan diri kami. Kami hanya berserah kepadamu dan fokus kepada perkataanmu dan percaya kepada perkataanmu. Maka segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hidup ini akan terrealisasi karena kami tunduk dan takut dan serahkan hidup ini kepada kebenaran firman-Mu. Sejalan dengan mau-Mu, sejalan dengan perintah-Mu, relevan dengan perintah-Mu, dengan kehendak-Mu. Ini kami semua Tuhan. Dengar doa kami Tuhan.
Ampuni kami kalau kami sibuk dengan diri kami sehingga kami lupa akan suaramu. Seperti murid-murid sibuk dengan pribadi mereka sendiri sampai lupa atas apa yang Yesus ngomong. Terlebih pemberitaan tentang karya penebusan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua oleh tuntunan Roh Kudus untuk mengerti dan memahami dan memiliki mindset yang benar, sudut pandang yang benar, yaitu semua kami fokus kepada Engkau. Karena Engkau adalah Gembala Agung kami, Allah Juru Selamat, Tuhan penebus kami, kota benteng kami, tempat perlindungan kami, sumber berkat kami dan sumber hikmat kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik, 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 terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Baik, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya persembahan kedua dijalankan. Yang bertugas saya silahkan. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diajarkan di dalam minggu-minggu Prapaskah ini untuk fokus kepadamu ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus, tanamkan firman-Mu yang sudah kami dengar ini ya, dan mampukan kami itu kami lakukan dalam sisa hidup kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat segala berkat yang sudah Bapa berikan bagi kami, dan saat ini kami akan mengembalikan sedikit dari begitu banyak berkat yang sudah Bapa berikan bagi kami. Mohon Bapa memberkati setiap persembahan yang ada, dan pakai ini untuk pekerjaan misi-Mu di dunia ini ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua berusaha untuk bergandengan tangan untuk pekerjaan misi. Karena gereja tanpa misi, gereja itu mati. Karena keberadaan gereja akibat dari misi. Jadi sampai kalau gereja tidak melakukan misi, itu gereja mati namanya. Pekerjaan misi ini, gereja ini sedang membantu banyak hamba Tuhan. Termasuk di luar negeri, misi luar negeri kita selalu mengirim dana untuk misi luar negeri dan juga misi dalam negeri. Di dalam pekerjaan misi ini, selain daripada membantu misionaris kita yang ada di luar negeri, juga pekerjaan-pekerjaan misi dalam negeri dan pekerjaan-pekerjaan pembangunan gereja termasuk dalam pekerjaan misi. Sekecil apapun juga kita berikan akan bermakna bagi pekerjaan misi. Yang berikut, kita jangan lupa atau terlena untuk tidak berdoa buat bangsa kita. Karena setelah pemilu ini keadaan negeri kita belum baik-baik. Masih terus ada demonstrasi sana sini. Ada masih banyak tuntutan ini dan itu sana sini dan macam-macam. Kita berdoa supaya
suasana tidak makin carut marut, tapi biar kita masuk dalam suasana aman, tenteram. Lalu yang berikut, kita semua perlu berdoa untuk pekerjaan misi, karena pekerjaan misi sedang gencar-gencarnya organisasi gereja kita melakukannya. Tahun ini lagi akan mengirim sejumlah tenaga misi ke berbagai tempat di Asia. Karena dengan melihat tanda-tanda dan keadaan dunia dalam berbagai macam konflik, memberikan kepada kita indikasi bahwa dunia ini sudah tiba pada mungkin disebut zaman akhir. Jadi kita bekerjalah yang bisa kita kerjakan. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, bila ada tolong angkat tangan kalau baru pertama kali dalam kebaktian ini. Kalau ada. Ada satu di belakang. Boleh berdiri sebentar? Iya, nanti kalau diberikan mic, kasih tahu nama dan alamat ya. Baik, nama? Salam. Salam. Nama saya Welvis Hailitik, alamat di Molava. Nama siapa? Welkis. Welvis. Welkis. Baik, selamat datang Welkis, Tuhan memberkati. Senang dengan kehadiran Anda di sini. Bapak Ibu yang dekat dengan Welkis, tolong ulurkan tangan, ucapkan selamat bagi Welkis. Welkis kita punya nama beda-beda ya. Fam juga beda, Anda Hailitik, yang lain fam lain. Tempat tinggal juga beda-beda ya. Tapi kita pun Papa satu, Tuhan Yesus, jadi kita bersaudara. Jadi jangan rasa asing di sini. Kami harap selama Anda mengikuti kebaktian, saudara rasa nyaman, damai, sejahtera. Dan kami berdoa supaya permulaan saudara hadir di sini menjadi permulaan yang baik untuk bersekutu bersama-sama. Kalau diberikan kartu tamu, isi dengan baik dan segera kembalikan sebentar. Dan sebentar di ujung kebaktian ini sudah menjadi tradisi kami, Anda akan didoakan. Jadi Anda diminta nanti berdiri di depan, lalu Anda jemaat dan gembala berdoa buat Anda. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang berhari ulang tahun juga yang ingin didoakan boleh datang di sini. Lalu biar Bapak Ibu didoakan. Kita nyanyi Presley Blessing. Bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you, the Lord will bless you. The Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you, and He will give and
Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara kami Wilkis yang baru pertama kali datang dalam kebaktian. Biar ia menikmati damai sejahtera dan rasa nyaman bersekutu bersama-sama. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Tunggui keluar masuk dia. Jauhkan dia dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan celaka. Jadikan dia berkat dan saksi buat keluarga, famili, teman, dan sahabat. Dan di mana saja ia beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Terima kasih atas 1 tahun Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan kami berdoa beri mereka umur panjang. Dan di dalam umur panjang itu biar mereka tetap setia kepadamu, menjadi berkat dan saksi yang baik. Dijauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan celaka. Kami berdoa Tuhan, ikat kami semua dalam kasih-Mu. Biar kami bersatu sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami pulang ke sorga. Berkati sidang jemaat dalam usaha pekerjaan. Bagi jemaat yang belum punya pekerjaan, Engkau buka pekerjaan bagi mereka. Kami berdoa buat situasi bangsa dan negara kami. Setelah pemilu masih ada suasana carut marut dalam soal hasil pemilu dan lain-lain. Tuhan Yesus tolong supaya negeri kami aman. Dijauhkan daripada intervensi perusak-perusak dan kelompok orang yang mau membuat kekacauan sana sini. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya minggu baru yang menanti kami di depan, biar itu minggu penuh dengan berkat, minggu yang penuh dengan kemenangan. Biar alur bajak kami semua didirus dengan lemak dan embun dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan mereka semua. Puji nama-Mu Tuhan. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, mercy, blessing, give, love and compassion from our Lord God the Creator. Sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu. Till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Shalom, selamat pagi, selamat datang Wilkis. Selamat ulang tahun, selamat. To all our brothers all the world where you join us in the Sunday service this morning in the second service, we hope you get blessing and be blessed. All our brothers where we call beloved in Christ in Europe, in Middle East, in Africa, in Asia, in Australia, New Guinea, Hong Kong, and United States. We ask you, pray for us in New Covenant Assemblies of God, in Jalan Jenderal Soeharto 25, King City, Kupang, Indonesia, so that we become multiply in members and soul, especially in spiritual. We hope meet you again in third service at 5 p.m. God bless you.
akan